Yang penting tu jelas. Dah 3 mikrofonnya nak dan jauh leceh je lah. Mungkin pemilihan penghulu di sini macam itu je, nak jejoleh mungkin. Hukum alam tu begitu, hukum alam itu. Jadi masih ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu, rekan pemuda remaja, karena ini Maulid Nabi, jadi bukan met yang sangat dah Pak Bupati. Cakap kira banyak Pak. Kan aman kan? Biarlah anak-anak tu ribut, tak apa-apa. Karena anak-anak tu sama aja. Ya pajak ketek bahasa Minangnya. Anak-anak tu sama je pajak ketek. Sama budak-budak kecil, tak apa-apalah. Tapi kalau amak-amaknya ribut pula, berarti amaknya sama je budak-budak. Kan kalau tenang enak kan? Coba, tak lama-lama. Pertama, rekan pemuda, Bapak Ibu, orang-orang tua kami, akhir-akhir ini orang banyak mempopulerkan atau idamannya masing-masing. Jika aku orang sepak bola, idamanku pilihan bintangku Sianu. Jika aku orang artis selebritis, maka idamanku Sianu. Seolah-olah Nabi Muhammad tak kenal lagi. Sekarang kita baca, siapa itu Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad itu satu, Nurullah, cahaya Allah. Maka Nabi Muhammad disebut dengan Nurun ala Nurin. Yang kedua, siapa Nabi Muhammad itu Ustaz? Nabi Muhammad itu adalah pilihan Allah. Bapak Ibu besok ada namanya pemilihan Pak Lurah atau Pak apa? Penghulu kampung. Bapak Ibu pilih yang suka Ibu tu siapa? Jadi Allah yang paling ia suka, yang pilihan Allah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yang ketiga, ini tak banyak-banyak nih, santai-santai aja, habis nanti pulang lagi. Yang ketiga, Nabi Muhammad itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah, tauladan yang sangat baik. Mana contohnya Ustaz? Pak Bupati izin boleh berdiri kan? Pak anggota dewan mana tadi anggota dewan? Tandanya kalau laut tutup muncung tak nampak le Pak. Nah, buka aja tak apa-apa. Halo, habis baterai. Tu, habis baterainya ditukar, cek. Wow. Berarti ada yang salah ke? Mana salah gini? Ini coba. Matikan. Halo. Halo, ikut Pak. Halo. Halo, cek. Halo, cek.
Ada masalahnya dengan sound ini. Halo, cek, 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 dah bagus, cek, halo, cek. Bagus, Bapak Ibu? Kurang dengar? Kurang jelas? Dengar mungkin tapi tidak jelas gitu kan. Yang penting tu jelas. Dah 3 mikrofonnya, nak ada jauh lejek je lah. Mungkin pemilihan penghulu di sini macam itu je, nak joleh mungkin. Hukum alam tu begitu, hukum alam itu. Jadi masih ada waktunya 1 minggu lagi, beberapa hari lagi. Jelas-jelaskan. Kalau ini Bapak Ibu jelas, kira-kira terdengar, bahasa saya jelas. Kalau jelas ya jelas, kalau enggak Pak, kita ulang kembali. Berarti kurang jelas. Halo, cek, 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 cek. Baterai habis atau apa enggak? Baterai. Atau tertutup sinyal ini? Ya, coba tes Pak Ketua, situ. Kadang-kadang channel, coba. Berarti sinyal tu, sinyal. Berarti terlindung oleh sinyal. Okey, lanjut Bapak Ibu. Dengar kan? Okey, berarti karena hampirnya pemilihan penghulu, tambah joleh lo sekitar. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hilang timbul. Belum. Biar nanti sampai jam 12. Kalau tidak jelas kita ulang balik. Dapat pujian Pak Bupati. Ganteng ni. Belum tahu sudah ada yang punya. Baik. Yang ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah hilang timbul ya Pak. Ada caranya itu kalau hilang timbul ini, mat yang dalam masjid yang lama aja. Mana mat itu ditukar umpamanya ini dengan yang pakai tali. Ada yang pakai tali, ini wireless namanya. Wireless itu tidak banyak tali. Yang pakai tali ada toa yang punya tali ada. Masuk boleh so. Ulang balik. Halo, cek, jelas ya? Esok mabuk mampaleloknya YouTuber itu banyak yang harus dibuang-buang ulang balik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Contoh tauladan yang baik. Mana contoh tu Ustaz? Ni. Mohon maaf, Pak Bupati, Pak Anggota Dewan, Pak Camat, Pak Lurah, Pak Penghulu, siapapun kita pengusaha, baliklah ke kampung, duduk dekat mak dan ayah, buyung imbaunya awaknya Pak. Begitu saktinya orang tua di hadapan Allah, maka Rasul memberikan contoh, hormati orang tua terlebih dahulu. Saya yakin di sini ada orang perantauan ini, tidak semuanya orang tualang, tidak semuanya orang perawang. Ada perantauan, mungkin dari Jawa, dari Medan juga ada, dari Minang, leka disabui. Orang Minang tu sama dengan pedagang Gujarat, mana-mana dia, karena dia mencari ilmu, kemudian berdagang, cari ekonomi, dan yang penting oleh orang Minang cari persahabatan. Itu Pak. Dah, kalau orang rantau hebat di sini, bagaimana hebatnya? Menghormati orang tua dimanapun. Ama orang, ama awak, ayah orang, ayah awak, abang orang, abang awak. Inilah pantun selalu dibacakan oleh orang Melayu. Kalau pandai awak berkain panjang, lebih lomak podo baing kain sarung. Kalau pandai awak beramak somang, lebih sayang podo amak kandung. Betul atau tidak? Ini jangankan mak orang dihormati, jangankan ayah orang dihormati, amak awak sendiri tidak dihormati, maka hidup tidak berkah, hidup tidak redha, hidup tak dapat nikmat Pak. Gersang. Hormati orang tua. Wahai ibu dan ayah. Mohon maaf, karena Pak Bupati ini bagi saya tak asing lagi.
Artinya beliau orang baik, yang saya tahu orang baik sejak dulu. Kemanapun saya wirid diundang, dia ada terus. Dulu peresmian Persatuan Kampar, ada juga dia. Ada di wirid masjid besar di kota itu. Ada juga beliau. Di sini ada juga beliau. Ini namanya orang tauladan yang harus dipilih. Mudah-mudahan besok jadi gubernur. Amin. Kalau beliau jadi gubernur, tentu saya wakilnya. Saya yakin itu kalau beliau jadi gubernur, yang suaranya bukan dia, suara saya yang banyak itu. Insyaallah. Bagi Allah tak mustahil, Pak. Tak mustahil. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudhilhu fala hadiyalah. Allah akan memberikan petunjuk, mengangkat darjat siapa yang Ia kehendaki, dan Allah akan menghina seseorang siapa yang Ia kehendaki. Betul apa tidak? Jadi jangan sangka abang-abang saya, adik-adik saya hari ini ngantar kue-kue, ngantar air tadi itu, ya gayanya biasa apa, biasa-biasa saja, tidak begitu gaya. Tidak tahu kita 4, 5 tahun, 10 tahun akan datang. Entah dia menjadi gubernur, entah dia jadi menteri, entah dia jadi presiden. Hormati orang tua. Oh, ayah berjasa, mak berjasa, sekarang bapak, ibu, abang-abang saya, mohon maaf, Pak Bupati, anggota dewan, segala macam, sudah terhormat, duduk dalam kursi yang mulia. Oke, siapapun kita duduk dalam kursi yang terhormat, dikawal kita kemanapun pergi, hormat orang bersama awak. Baliklah ke kampung, buyung je panggilan awak, dia amat ju ayahnya, Pak. Iya tu nak? Mohon maaf. Oh, sekarang anggota dewan dia menjadi dewan, Pak Wabud menjadi wakil bupati. Itu bukan hasil perjuangan kita, Pak. Bukan hasil perjuangan beliau. Oh, kita guru, saya ustaz, atau pengusaha, bapak-bapak saya ini. Hasil usaha kita? Tidak. Dari mana itu, Pak Ustaz? Hasil perjuangan pengorbanan ibu dan ayah. Yang mereka dulu redo hidup hutan balantara, Pak. Kita di rumah di kampung itu ada 6 adik kakak, ada 7 bersaudara itu, mak ayah masuk dalam hutan belantara. Hutan dulu dengan hutan sekarang tak sama dah, Pak. Kalau hutan dulu malam kayak gini, segala macam paduan suara, tahu paduan suara? Kalau pagi-pagi, lengkap. Kalau sekarang, kalau hutan sekarang lain, Pak Wabub. KPKP di dalam. Iya. Kalau dulu enggak, Pak anggota dewan. Dulu enggak. Itu mak ayah hidup dalam hutan belantara, Pak. Pondoknya hanya 4x4, tingginya 4 meter. Kadang-kadang ayah balik pula ke kampung, tinggal mak seorang diri dalam hutan itu. Maaf ayah, kenapa balik? Kena persiapan habis. Baliklah ayah ke kampung, mengirik padi basuh awaknya, menjemur padi, menumbuk padi. 2 hari 3 malam ayah di kampung, mak seorang diri dalam hutan belantara. Bunyi binatang jangan ditanya, Pak. Yang namanya suara gajah, suara harimau. Oh, dalam bawah pondok itu Bapak dan Ibu, itu babi main domino bawah, Pak, main domino. Jadi tidak kondiok kininya pandai domino. Mak di atas. Tenang, aman. Besok dah datang ayah 2 hari 2 malam, baru datang ayah. Tanya sama ibu, aman bu? Aman bang, tidak ada apa-apa. Biasalah bunyi-bunyi sedikit, biasalah. Begitu hebatnya amat menawarkan kasih sayangnya, perhatiannya, kecurigaan tidak terhadap kepada sang ayah. Sang ayah alhamdulillah, syukurlah aman-aman. Padahal amat kadang-kadang menggigil di atas itu, Pak. Demi apa Ustaz? Demi menggodangkan awak, demi membesarkan awak, supaya awak sekolah juga. Ada mak dan ayah hidup dalam kebun, dalam sungai yang badannya lah lisui kajui. Tu lisui kajui dah tu sikanya, Pak. Apa bahasa sikor Pak anggota dewan? Lisui kajui. Apa bahasa sikor dah? Tak tahu. Kan tak tahu kan? Itu bahasa Komwa tu, bahasa Komwa tu, Mak. Kalau sini dah kedinginan. Dah kedinginan dalam danau itu, dalam sungai itu, cari ikan, dapat 1 kilo, dapat 2 kilo. Bagaimana ikan bertukar dengan beras? Yo makan jua awak. Betul apa tidak?
Ada mak hidup dalam kebun dengan ayah, kelambunya ada bolong-bolong, badannya benjol-benjol digigit nyamuk supaya kita makan. Balik mak dan ayah, kita yang dihiraunya terlebih dahulu, bukan badannya yang sakit-sakit diobat. Nah, oh ada budak kecil, ada adik kita yang kecil diayun, lana dalam moyan laju picangkan mata. Begitu mak perhatian dan kasih sayang untuk awak. Masak mak nasi dalam periuk itu dengan pakai tungku, betul ditiap, asapnya bukan main. Amani tiap ayam batu amak demi memasakkan nasi. Begitu dah cukup, disendokkan nasinya. Lebih banyak ubi daripada nasi, Pak. Demi membesarkan kita. Betul apa tidak? Kata mak, yuk makan kacang, yuk makan, yuk. Disendoknya nasi. Dah siap, ni untuk waang, ini untuk angah, ini untuk abang, ini untuk kakak, ini untuk awak ya nak ya. Untuk amak, periuk yang dicuci, ada tu sisa-sisa nasi dan air, itulah yang dimakan oleh mak dan ayah. Tak ada ngeluhnya, demi awak jadi orang. Sekarang kita sudah jadi guru, anggota dewan, jadi wabut, jadi pengusaha, jadi ekonomi dan sebagainya. Persoalan, sejauh mana baru awak bawa elok ke amak juaya? Coba. Ayah dah bongkok, mak dah menggigil, pakai tongkat dia jalan. Kadang-kadang kita lewat di rumah mak, hendak pula mampir ke rumah mak. Apa kata mak? Allahu Akbar, hendak beruntung dan dapat anak. Coba. Kapan enaknya punya ayah, punya mak tu, Ustaz? Baru terasa enaknya manggil mak, manggil ayah bila mak dan ayah sudah tiada. Tadi Ramadan terakhir, malam ini malam takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ialah terbayang oleh kita wajah mak dan ayah. Tetesan air mata tak berhenti. Besok mau pulang ke kampung nengok mak dan ayah, jumpa rumah tua yang sudah berpisah antara lantai dengan tangganya. Mak ayah sudah tiada. Baru terasa enaknya memanggil mak, memanggil ayah. Saya yang begitu mak dan ayah. Dulu belum jadi ustaz, belum jadi imam, belum pegawai negeri, belum punya pesantren. Kuliah, tinggal di rumah orang, jadi kuli bangunan, dia ngaji rumah ke rumah. Mak dan ayah orang susah. Begitu sudah dapat nikmat kayak gini, mak tak ada lagi, ayah tak ada. Jadi ayah sudah meninggal, Pak. Mak dalam meninggalnya Pak Bupati. Jadi besok kalau ada, besok santunan anak yatim, abailah bos seketek. Nah, itu Nabi Muhammad kasih contoh. Hormati orang tua terlebih dahulu. Wa bil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada ibu dan ayah. Dalam tafsir yang lain, hormatilah orang tua. Ama orang, ama awak. Ayah orang, ayah awak. Ka abang orang, abang awak. Atu orang, atu awak. Atu awak, atu orang. Ayah awak, ayah orang. Itulah enaknya dalam hidup. Rasul kasih contoh, hormati orang tua terlebih dahulu. Wahai rekan-rekan dan adik-adikku pemuda remaja, beruntung masih ada mak dan ayah. Hormati, senangi orang tua. Jangan sekali-kali berkata cis. Wala taqul lahuma uff. Jangan kamu berkata cis. Qaulan karima. Buatlah perkataan yang lunak lembut, menyenangkan ibu dan ayah. Itu satu. Yang kedua, Nabi Muhammad begitu digendong oleh Halimatus Sa'diyah, dihormati. Halimatus Sa'diyah menggigil. Kenapa? Sadar pada dirinya, awak dah tua, badan tak sehat, sakit-sakitan, persiapan tak ada. Yang digendong tu siapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang digendong ini adalah rahmatan lil. Mana contohnya Ustaz?
Begitu digendong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Halimatus Sa'diyah menggigil. Waktu menggigil itu tidak sadar, yang bungkuk jadi lurus, yang sakit jadi sehat. Persiapan banyak. Dikasihlah mimik sebelah kanan oleh Halimatus Sa'diyah. Sayang Pak Ibu, Rasulullah tak mau buka mulut, tak mau. Abdul Muttalib ngomong, mak tolonglah kasih sebelah kiri mak. Berapa mak minta bayar? Aku bayar. Kata Halimatus Sa'diyah, tak bisa, ni sakit nak, tolonglah mak. Tak bisa. Bukan sebetulnya Nabi Muhammad tak buka mulut, bukan tak mau. Tu kenapa Pak Ustaz? Sebelah kanan telah diberikan oleh Halimatus Sa'diyah ke Hamzah waktu bayi. Artinya sebelah kanan sudah milik orang lain. Nabi Muhammad kasih contoh yang kedua. Dari kocik tak mau mengambil punya orang. Ya ayyuhalladzina amanu qulu halalan thayyiba. Yang punya iman, makanlah kamu, minumlah kamu yang halal lagi baik. Dulu waktu budak-budak kocik macam belakang tu budak kocik. Jalanlah kita keliling kampung ini minta izin sama mak. Mak, saya nak jalan. Mana dia kau jalan? Kampungnya. Siapa kau kawan? Si anu. Jangan coba-coba ambil punya wang dan potan tangan tu besok. Faham? Ya mak, jalan kita di kampung. Kalau nak berkehendak nak makan sesuatu, minta. Mak kasih jambu, bu kasih tepung, nek minta air. Itu dulu Pak. Kalau kini gimana Ustaz? Lah main sentak je lepak. Tobu awak, mangga orang, kelapa orang, tanah orang, laki uang. Masya Allah. Coba mak dan ayah, karena sejengkal tak jadi kaya, karena sejengkal pun kurang takkan jadi miskin. Buya Abdul Samad, tuan guru kita, sudah mengajarkan buat kita bersama, sejengkal kita ambil punya oleh orang lain ke dalam tanah dan sepanjang yang dijalankan, itu yang dililitkan di leher, diazab oleh Allah ila yaumil qiyamah, sampai besok hari kiamat. Coba. Nih saya ingatkan ibu-ibu yang selalu acara di kantor penghulu, kantor Pak Camat, kantor Pak Bupati. Kan ada ibu-ibu itu kan diundang 150 orang. Yang datang 100. Kue kotak 150. Yang datang 100. Kue kotak berlebih 50. Begitu acara dah selesai, berebut Pak, berebut. Ada dapat 7, ada dapat 2, yang dapat 7 lowe lubang hidung Pak. Yang dapat 2 ibu hatinya. Tapi nak ibu-ibu siko, ibu-ibu di kampung kami. Kalau ibu di sini saya rasa lebih parah dari itu Pak. Padahal yang dapat itu belum tentu halal. Tak semuanya orang redha, tak semuanya orang ikhlas. Besok yang akan datang, kalau tidak redha, tidak ikhlas orang, biar tak dapat. Karena dimakan oleh suami, dimakan oleh istri di rumah, dimakan oleh sang cucu, dimakan oleh sang anak. Darah yang mengalir 8.888 sel dialirkan oleh darah, angin, air. Kalau sudah bercampur dengan kotoran, maka tak mau menerima kebenaran. Cobalah, mohon maaf. Ayah-ayah saya ni, bapak wabub dan lain-lain, abang-abang saya. Kenapa ditunjuk ajar mau? Kenapa mengaji bisa? Jadi imam jadi pimpinan yasinan bisa. Mak-mak juga begitu. Karena dulu yang dimakan itu yang halal. Anak-anak kita coba pintar-pintar, tapi disuruh tidak mau, tidak pandai. Kenapa? Ada sebagian bercampur dengan yang kotor. Oh, betul atau tidak? Innallaha ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Sungguh Allah tahu apa yang kita berikan, apa yang halal, mana yang tidak halal. Bagi Allah tidak ada yang tercecer catatan satu pun. Nabi Muhammad kasih contoh buat kita yang kedua, tidak mau mengambil punya orang lain. Untuk awak je lah diambil. Makanya Pak Penghulu zaman kini itu sibuk melayani masyarakat di kantor karena persoalan tanah.
oleh pak penghulu zaman-zaman dulu. Dijual tanah, tanda tangan. Kiranya satu tanah 3 surat. Makanya pak penghulu zaman kini banyak nan apa lah, gilo-gilo alang dek mengelas surat itu pak. Ndak sini di kampung saya. Kampung saya. Itulah dulu tanah sianu dijual, ditanda tangan. Cobalah nanti, ndak tenang hidup itu, ndak tenang. Dan yang ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tauladannya dalam hidup gimana Ustaz? Yang pertama tauladan, kedua rahmatan lil alamin. Apa rahmat itu Ustaz? Rahmat itu menyenangkan. Mana contoh Ustaz? Tinggal sama ibundanya Aminah senang. Bu, ibu kenal dengan Aminah, Bu? Tak kenal? Oh, saya kenalkan. Bu. Aminah anak Abdul Wahab, Abdullah anak Abdul Muttalib. Abdul Muttalib juragan, kawannya atau anggotanya Abdul Wahab. Abdul Wahab ini anak buah. Abdul Muttalib ini juragan. Jadi ketika Abdullah dilamar oleh orang, banyak orang melamar, Pak. Banyak orang melamar, Bu, yang cantik-cantik aja. Tapi satu pun tidak ada diterima. Itu siapa yang diterima? Yang diterima Aminah anak Abdul Wahab. Apa kata Wahab? Bang. Kita nikahkannya aja lah, Bang. Anak Abang Abdullah tu dengan anak aku. Gimana, Bang? Wahab. Iya, Bang. Kamu punya anak? Siapa namanya? Aminah. Udah lama kau kerja sama aku, tidak pernah aku tengok anak kau tu. Betul lah, Bang. Anakku Aminah tu tidak pernah keluar rumah. Di rumah aja dia, Bang. Kalau paling-paling keluar sebentar ke depan, beli aja motor. Selesai tu balik lagi, Bang. Itu Aminah dulu, Bu. Tidak sama juga Aminah kini doh, Pak. Aminah dulu tak mau keluar rumah. Aminah kini tidak mau tinggal. Saya tadi mau masuk lagi ke kota kita ini. Di pinggir jalan sebanyak-banyak Aminah tu, Pak. Maghrib mau dikumandangkan. Aminah di pinggir jalan. Kereyen. Kadang ada gonceng 3 orang Aminah tu, Masya Allah. Tu Aminah sekarang. Ini mak ni Aminah dulu ini. Allahu Akbar. Mak dah datang. Tu Aminah dulu. Kalau Aminah kini tak tahu dengan azan, tak tahu. Beda kalau Abdullah sekarang dah ada banyaknya Abdullah sekarang ni. Banyak yang lumba bini kali, Pak. Nah, tu Aminah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal sama ibundanya yang mulia Siti Aminah. Senang. Meninggal ibundanya yang mulia, tinggal sama atuknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib senang. Meninggal atuknya, tinggal sama pamannya Abu Talib. Abu Talib senang. Meninggal Abu Talib, hidup sama kawan-kawan. Kawan-kawan senang. Kena ia jujur, tidak pembohong. Sampai-sampai Nabi Muhammad minjam sama Siti Khadijah. Siti Khadijah senang. Sampai-sampai Nabi Muhammad nikah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah senang. Siapa pula takkan senang? Umur Siti Khadijah 40, Nabi Muhammad 25. Umur Nabi Muhammad 25. Bujang dengan janda. Siapa pula takkan senang? Bu, mohon maaf bagi ibu-ibu kami yang janda, dapat itu laki yang jejaka, senang hati apa enggak? Masya Allah, senangnya, kompaknya, Pak. Senanglah. Tapi jandanya Siti Khadijah itu tidak kayak tampang ibu-ibu. Mohon maaf. Siti Khadijah 40, umurnya 40. Tapi kalau wajahnya, bodinya, kayak gitar biola, Pak. Dia orang kaya. Siti Khadijah juragan, tapi akhlaknya mulia. Nikah Rasulullah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah senang.
Nabi Muhammad 25, Siti Khadijah 40. Pernahkah Nabi Muhammad mengejek Siti Khadijah? Pernahkah Nabi Muhammad menganggap remeh Siti Khadijah? Pernahkah Nabi Muhammad itu ya panggilan yang tidak bagus sama Siti Khadijah? Tak pernah. Kalau Muhammad kini jadi baca oleh Pak. Tanggal ensel Pak, ensel tanggal. Waktu awal aja bagusnya, ketok pintu. Halo, cek. Satu aja bagusnya. Dek, atau Bu, buka pintu. Nggak dibuka, naik tensi. Mulai emosi, dua tangan main. Oi, buka, nak ngerti. Nggak juga, tambah naik tensi. Pitam. Begitu roket pintu ditendang. Oi, mati. Terkejutlah bini. Kalau bini terkejut tidur tu Pak, itu gayanya mohon maaf, tak senonoh Pak. Mana contohnya saat ni tengok. Okey. Bapak Ibu, perempuan kalau terkejut loloknya boleh tengah malam Pak. Tu tak senonoh kainnya tu Pak, tak senonoh. Macam inilah kainnya tu macam tu. Obok bagabang-gabang tu Pak. Kadang-kadang tak pula sadar ada apa bang. Ayu aki kau lu si kau. Kadang-kadang masuklah dalam. Rasa bandrek mungkin ni tak. Musak air mata. Ada apa bang? Jangan lagi tu kali. Terkejutlah dek bang. Tak bau tak rohnya dia mah. Awak udah terkejut dikena tonjok lagi, masya Allah. Itu Muhammad kini. Kenapa kayak begitu Ustaz? Muhammad dulu baliknya dari masjid. Kalau Muhammad kini bukan dari masjid, betul apa tidak Bu? Dari mana? Tahu aja lah. Ada 4 rumah, ada 3 rumah sebesar inilah mejanya. Duduk kayak begini sampai jam 1 boleh balik. Ngapain dia Ustaz? Itulah kerja dia. Masya Allah. Isteri dah terkejut, kena tonjok. Kalau sempatlah saya perempuan, bapak dan ibu, minta corai malam tu Pak, minta corai. Perempuan ni bukan untuk ditonjok-tonjok, bukan untuk dimarah-marah. Betul apa tidak Bu? Kan kompak kan? Betul itu Bu. Selama ini ada ustaz menyalahkan ibu yang salah. Malam ini ibu saya backing. Kita hampai apa-apa. Kau betul? Setuju? Regu A setuju? Regu B? Regu C? Mari kita mainkan. Karena mereka ni jarang datang ni Pak Bu. Jarang datang Bapak ni. Wirid umum, wirid harian, tanyalah sama Pak Ketuanya. Datang 5 orang, datang 7 orang, duduk di tiang kau saja, di tiang tu saja. Sebetulnya kalau tahulah dengan kewajiban pengurus masjid kita ini pengurusnya aja lebih 40. Lebih 40 pengurus saja datang dalam wirid itu dah 40 ini. Betul apa tidak? Tahu saja jemaah dulu, tahu saja remaja-remaja kawan-kawan saya ni dulu. Pengurus saja dah 40 itu. Ini tak datang 7. Kadang 7,5. Yang 7 tu elok, yang 1,5 tu. Bapak, kalau ayah ingin jadi tauladan buat istri, gimana caranya supaya hati istri itu senang? Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Hai ayah, wahai suami, wahai abangku, lunak lembutlah sama istri, lunak lembut. Jangan marah-marah, jangan kasar-kasar. Perempuan ini berasal dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri Pak. Itu pun yang bengkok lemah pula. Betul Pak tidak Bu? Makanya akal pada usia bengkok Pak. I'm sorry Bu. Artinya perempuan bukan untuk dimarah-marah Pak. Coba senang. Gimana menyenangkan hati istri? Pertama, perhatian. Yang kedua, kasih sayang. Yang ketiga, tanggung jawab. Betul Pak tidak Bu? Apa
Apa gunanya duit banyak, dikasih uang banyak, emas dibeli, tapi istri dicokik di tangan? Tak mau. Betul atau tidak, Bu? Yang penting perhatian, kasih sayang, tanggung jawab. Betul? Ledo nggak dapat tu. Jadi belonya piti ni Pak, golaknya lagi ni Pak. Itu. Gimana menyenangkan istri? Coba bekerja, berangkat dari rumah. Bu, saya berangkat ya Bu. Kabar bro, Mami, saya berangkat ya Mami. Ya Papi. Tapi kadang-kadang Siti Khadijah kini lain pula Pak. Suami berangkat kerja, Bu, yo, dan pergi le, dan pergi le, pergilah, matilah dia. Masya Allah. Mana pula bahagia rumah tangga kayak begitu. Mana contoh tauladan, mana lunak lembut. Saya enggak dalam HP ni sama istri saya bayang saya Pak. Cobalah periksa ni sayang. Tengok kalau nak percaya nanti. Begitu Pak Bupati. Tapi awak-awak kau agak lain pula Pak. Kabini orang, ya sayang. Yayang nanti. Kabini orang panggil yayangnya. Kabininya apa kau ya kau nanti. Allah. Bagaimana menyenangkan hati istri? Bawa istri solat, jadi imam. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu pemimpin, pengayomi, pelindung, perhatian. Bawa istri solat. Oh, nak ke masjid, nak belajar dulu. Bu. Kalau dapat suami yang rajin solat, senang hati apa tidak? Kalau dapat suami tak mau solat, sakit hati apa tak? Ceraikan aja, Bu. Kalau bolehlah perempuan mencerai suami, oh Masya Allah, jalan depan sana tu sebanyak-banyak laki-laki gila Pak. Iya. Yang kerja perempuan, yang belanja perempuan, yang mencuci, yang menggosok, mengantar anak sekolah, menjemput anak sekolah, laki mengangkang aja. Mana? Coba bapak-bapak, abang-abang saya, datang maghrib, selama ini ada solat? Ada. Pernah jadi imam? Tidak. Coba latihan jadi imam supaya bisa bawa istri solat berjamaah. Orang azan di masjid, la ilaha illallah. Besok kalau ada pengurus, kalau ada penggantian pengurus, cari gharim, tolong cari orang yang kuat suara. Biar tua, biar apalagi anak muda yang suaranya kuat Pak. Karena sekarang dengan dulu tidak sama. Kalau dulu suaranya tak dengar tidak apa-apa, iramanya tidak bagus tidak apa-apa, tidak pakai mic tidak juga apa-apa. Itu dulu. Allah. Itu aja dulu. Tiba-tiba sholat masuk gigi satu tu. Itu dulu Pak. Ya Allah salat, ya Allah salat. Itu dulu. Hailal falah masuk gigi yang kedua tu. Ya Allah falah. Dulu tak jadi soal. Kalau sempat orang sekarang azan kayak begitu, Allah. Ibu-ibu ngomong dari rumah, nak, dah azan orang, udah azan, nak, dah azan orang, entahlah. Tapi waktu dah masuk, udah, tu tak terdengar, karena yang tukang azan baterainya lah suak. Cari yang kuat. Maka Bilal bin Abi Rabah itu suaranya kuat, lantang. Tempat azannya di mana? Bukit Marwah. Kalau nak di atas atap, karena dulu tidak ada mikrofon. Makanya mikrofon ini Bapak Ibu bid'ah. Tidak ada masa Rasul. Tu kaji kawan sebelah adalah bid'ah lo katanya. Yang suka ikutkan, tidak suka ikutkan saya. Kan tidak ada banyak-banyak cerita. Nah, bila ada Allahu Akbar, itu suara azan irama Haji Muammar ZA tahun 80. Itu azan. Ayalah salat. Mantap kayak gitu tuh.
Apalagi imamnya Allahu Akbar. Suami belajarlah jadi imam di rumah. Begitu azan di masjid, la ilaha illallah, abang mulai masuk dalam kamar, belajar jadi imam, belajar jadi imam. Tak usah bawa istri, tak usah bawa anak dulu. Mulai kita sendiri, tutup, buka kamar, masuk ke dalam, tutup pintu. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Musolli. Namanya orang latihan tentu banyak gayanya, lafaz-lafaznya. Musolli fardhal maghribi salat. Dapat rasanya tabir. Allahu Akbar. Badondam dah, badondam ngau-ngau. Cobalah baca doa iftitah. Karena baca doa iftitah tidak dijaharkan. Allahu berkabir walhamdulillahi katsira wa subhanallah. Tidak dijaharkan. Nanti sabab Fatihah karena belajar jadi imam. Mulai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau begitu abang belajar jadi imam, terdengar oleh istri di kamar mandi, nanya, "Yong, ya mak, siapa tuh yang imam itu, yang solat tuh?" "Tak apa-apa bunyinya." "Di mananya?" "Itu dalam kamar." Oh, saya yakin pak, cepat-cepat istri cuci piring. Dah selesai cuci piring, dibuka kamar, nengok siapa yang solat itu. Begitu dibuka, nampak suami, "Siratal ladzina." Saya yakin istri dia tutup mulut, keluar suara asli. Itu suara apa? Bukan ngejek. Saya yakin tak ngejek. Bangga sang istri suami solat. Betul apa tidak, Bu? Apalagi kalau selama ini kiranya abang saya, bapak saya, ya kawan-kawan saya, dia punya suara emas, bacaannya bagus, tapi selama ini terpendam, tak pernah berbunyi. Oh, begitu dikasih, bang, dari dulu kita solat berjamaah lah kita ya bang ya. Ayo, malu-malu tanggung sang suami. Oi, kiranya suami suara emas, sab lurus dan rapat. Mulai suami, Allahu Akbar, baru takbiratul ihram, togak bulu roma sang istri. Oh mak, selama kau ndak dongan, ndak salah pilih yang bodoh, ndak salah pilih dong. Mulai suami baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Hati istri di belakang berbunga-bunga. Masya Allah, apalah kan dijawab ya, apalah kan dijawab. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmum jawab, amin. Istri kena gembira, hatinya tidak tahan, dia jawab, abang sayang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dibimbing oleh suami istri berzikir, tutup doa. Saya yakin ayah, yakin saya bang. Istri tidak perlu kita berkehendak, tidak perlu kita minta sama istri. Istri yang nanya bang, kena senang hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Zikir, tutup doa. Selesai doa, istri langsung nanya, bang, kopi atau teh talu bangnya? Betul atau tidak, Bu? Itu yang rahmatan lil alamin, menyenangkan. Ikut sang istri bilang, bang, solatlah bang. Jangan lah dua ajar lah. Duluran mencodik dari kau lainnya. Tak itu doh bang, malulah sama orang banyak. Anak dah besar ni, solatlah bang. Jangan banyak cerita kau. Mau solat aku tidak, terserah aku, mati nak satu kuburan. Masya Allah. Kita tengok imam awak inyo muda, inyo ganteng, suara fasahanya tadi saya dengar bagus, tajwid makharijul huruf, sifatil huruf, lawam lagu dan iramanya mantap. Lapa bunyi alun. Masya Allah. Ini ladang ibu mencari menantu ni. Coba.
Saya aja tidak seganteng ini, tidak setampan ini. Istri saya cantik, Ustaz. Ustaz kalau dia besok dilamar orang, kalau tidak cantik jangan terima, Ustaz. Pilih dulu, Ustaz. Pilih dulu. Iya, istri saya cantik, Pak. Cantik. Tadi aja bilang sama istri yang, saya wirid ya, yang. Iya, Bang. Mana Bang wirid? Tuh di Perawang. Copet pulangnya, Bang. Awak belum balik, belum berangkat, dah suruhnya balik. Tuh imam, jangan sia-siakan imam. Kesempatan ini imam. Ya rahmatan lil alamin. Ini imam kita pemuda, remaja. Tentu kawan-kawannya tak semuanya kayak begini. Tentu ada pula yang bisa oleh mereka. Ada yang ahli elektronik, ada yang bisa kembang tikar, ada yang buang sampah, ada yang sepanduk, ada yang umbul-umbul. Belum tentu entah imam yang lebih banyak pahalanya, entah yang pasang umbul-umbul yang lebih banyak pahalanya, entah yang sapu atau yang bentang tikar yang banyak pahalanya. Pemuda remaja, jangan minder, jangan minder. Allah rahasiakan pahala, tidak pernah nampak selama ini. Kalau nampaklah bahwa jadi imam, pahalanya begini, harumnya kayak begini, semua orang akan berbacu-pacu jadi imam. Atau kalau nampaklah orang yang membersihkan tempat wudhu atau WC itu dibersihkan, ditengokkan Allah Ta'ala pahalanya lebih besar daripada jadi imam, lebih besar daripada jadi penceramah, lebih besar dari pahalanya dari Pak Bupati, dari Pak Anggota Dewan. Pasti orang berumus berpacu-pacu membersihkan kamar WC itu. Betul atau tidak? Sirrun ala sirrin. Itu makanya kita ni tidak sama. Kekayaan diberikan Allah Ta'ala. Ibu jangan cemoohkan kawan, jangan anggap enteng kawan, jangan diremehkan kawan. Ibu ni semua orang cerdas, orang pinter. Ada yang ahli jahit menjahit, betul? Ada yang ahli merangkai bunga, ada yang ahli bikin kue. Ibu-ibu ni banyak, Pak. Ada yang ahli makan kue. Ada aja dah, Pak. Sejak tiba tadi mau tengok makan. Ya tidak apa-apa, itu pula ahlinya. Untuk apa guna dibuat dan tidak dimakan? Coba. Ni tak selera ni. Kalau tak selera tak apalah, bungkus. Okey, bapak dan ibu. Tu Nabi Muhammad. Contoh tauladan menyenangkan orang. Kita sekarang, gimana kita dalam hidup menyenangkan istri, berarti rahmatan lil alamin. Oh, saya ni ustaz, bagaimana ceramah, menyampaikan dakwah, menyampaikan ilmu agama dan pembangunan, menyenangkan rakyat, menyenangkan umat. Itu namanya ustaz rahmatan lil alamin. Oh, saya ni orang tarbiyah, hanya laku tarbiyah saja. Muhammadiyah tak laku, NU tak laku, Al-Wasliyah tak laku, oh jemaah tabligh tak laku, Salafi tak laku. Berarti saya bukan ustaz rahmatan lil alamin. Oh, saya ni orang NU, hanya laku untuk NU saja. Tarbiyah tak laku, Muhammadiyah tak laku, jemaah tabligh, Salafi segala macam tak laku. Berarti bukan rahmatan lil alamin. Oh, saya jemaah tabligh, yang hanya kelompok-kelompok pergi sana pergi sini aja. Makan kau katakan lutui, mana nak katakan lutui, nak jemaah awak, nak awang awak dah. Tidak rahmatan lil alamin. Ya, saya Salafi, hanya kelompok saya saja, yang lain bid'ah. 4 orang di kampung kita ni, 7 orang di kampung ini orang Salafi. Dia aja yang benar. Orang Salafi bid'ah, baca Yasin bid'ah, selawatan baca doa, Maulid Nabi bid'ah. Kalau begitu dia aja yang benar. Kalau dia yang benar, 5 orang masuk surganya, sunyi surga ndak enak, Pak. Pak Wabud memanggil seluruh orang yang berada di Perawang, semuanya berangkat ke Siak, dihangkut ke Siak dengan mobil, dengan kapal, dengan berenang, terserahlah. Berangkat sana. Semua orang Perawang, tak boleh satu pun tinggal di sini. Semuanya berangkat ke Siak. Kecuali ada 1 orang tinggal di Siak ni. Kira-kira yang tinggal itu macam normal atau macam orang gila, Pak? Cakap-cakap seorang, apa-apa seorang. Mana pula enak sendiri aja di Perawang ni, betul apa tidak? Warung tak buka, toko tak buka, ini tak buka, itu tak ada orang. Ada yang dah buka tapi orangnya tak ada, mau tanya sama siapa. Tak enak. Maka surga bukan untuk jemaah tabligh, surga bukan untuk tarbiyah, surga bukan untuk Muhammadiyah, surga bukan hanya untuk Salafi, untuk semua umat yang bersih. Betul apa tidak? Umat yang mana? Islam dalam agama kita. Coba. Tapi berpesan apa salahnya? Jadi imam jangan panjang-panjang ayatnya. Ibu awak nengok nantu tua di belakang. Kan ada itu.
Ada itu sebagian Pak. Syukur kalau tadi saya enak itu. 3 ayat, 4 ayat cuman pas. Ada kawan-kawan kadang-kadang jadi imam Pak. Allahu Akbar. Kan ada tuh. Saf lurus dan dirapatkan. Itu artinya ada 2. 1, sunnah Nabi. Merapatkan dan meluruskan saf, sunnah Nabi. Fadilah solat, kesempurnaan solat. Yang kedua, siasa, ada politik, saf lurus dan dirapatkan. Apa artinya? Yang belakang itu, yang makmum itu orang musafir atau mukimin, orang yang berkuasa, yang muda-muda atau yang tua-tua. Nah, kadang-kadang itulah Allahu Akbar. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kata makmum. Imam adalah mencari ayat yang kalau mak inyo je bak panjang, indak pendek, indak menurut inyo. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qaum. Lah sampai 1 halaman. Oh, lunjuk ada tanda-tanda rukuk oleh Pak. Ayat dan nama amat di belakang makin ke bawah aja. Tak tahan lagi Pak. Nambah juga halaman berikut, halaman ketiga. Al-yawma natimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Sampai 3 halaman. Belum jurukuk yang ayat ke bawah tadi, indak ke bawah dia menggegek lututnya. Rakaat pertama berdiri, rakaat kedua duduk. Besok diajak mak, ya ke masjid wak mak. Siapa imam? Ya malam tadi juga. Indak. Berarti itu bukan imam rahmatan. Kebanyakan itu, mohon maaf Pak Wabung, di masjid raya kita ada itu. Padahal para kepala dinas, kepala bagian, kepala pegawai semacam nak bekerja dia. Apalagi musafir, nak jauh ke Bengkalis sana, nak balik ke Pekanbaru. Pekanbaru ada juga tuh Masjid Agung itu, saya dengar itu lama kali. Saya dah balik dari masjid, dah khutbah, dah jadi imam pula lah. Dah balik dalam mobil, dalam perjalanan pulang, saya bunyikan radio, masih solat. Itu. Kalau di kampung awal itu, lah kadang-kadang khatib itu lah hampir 1 jam Pak khatib itu. Lah batuk pula kawan di bawah. Enggak, jangan hati. Negawan. Jadi ada kullu syai'in fi makanin. Letakkan pada sesuatu itu pada tempat. Kalau ayah-ayah saya ni jadi imam, Pak Ketua dan lain-lain, itu tidak ada yang panjang-panjang itu. Sebab dulu kita tidak ada hafalan Quran Pak. Hanya ayat kebiasaan. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin ada'an lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Apa lagi Ustaz? Doa itu akabira walhamdulillah. Itu awak dulu. Kain sarung segadang longan putar ni kau baik. Kenapa pegang itu dah? Asiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Kawan, nampak ada Ustaz? Tidak ngerti yang dah ni. Selesai baca Fatihah, apa ayat Ustaz? Qul ya ayyuhal kafir. Makanya hafalan ayat-ayat saya, kawan-kawan kami, kebanyakan hafalan kebiasaan, bukan hafiz dengan Al-Qur'an. Bapak Ibu, rekan pemuda remaja, kalau saya ajak berselawat buat baginda Nabi, mau atau tidak? Okey, karena ini kemuliaan Maulidin Nabi, lahirnya Rasul, mari kita berdiri semuanya. Silakan berdiri. Mohon maaf agak memaksa sikit bagi Bapak dan Ibu. Kalau Pak Gubernur datang di sini, pasti diperintahkan kita oleh Pak Wabu untuk berdiri. Apalagi Nabi Muhammad, kekasih Allah, nur Allah, disebut dengan pilihan Allah. Tidak ada besok dapat syafaat dari ustaz, dari mak dan ayah, dari guru, dari adik dan orang lain, melainkan syafaat baginda Rasul. Siapa yang dapat syafaat itu besok Ustaz? Satu adalah orang yang menjalankan syariat beliau. Yang kedua, orang yang berselawat kepada beliau. Kami yakin dan percaya kajian dibaca oleh Dr. Kiai Haji Ar-Razi Hashim LCMA itu dalam ilmu tasawufnya. Dalam masjid ini banyak malaikat rahmat. Dalam masjid banyak malaikat maghfirah.
pasti menyaksikan kita berselawat kepada baginda Rasul. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Bagi mak dan ayah saya yang pernah ngaji suluk, berkhalwat, bertarikat yang diajarkan oleh para mursyid dan para khalifah, mohon hadirkan roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan kita. Bagi Allah tidak ada satu pun yang mustahil. Yang dapat berselawat dengan saya, mari sama-sama. Yang tidak dah hafal, cukup dengarkan saja. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mari berselawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu sallallahu ala Muhammad. Rabbana ajirna minan nar. Ya Allah ya Rabbana adkhilna al-jannatal ula ma'an nabiyyika Ibu bapak pemuda remaja yang terhormat, cukup demikian pas hari jam 12 kurang 2 jam. Iya kan? Jam 12 kurang 2 jam. Ya, kurang 10 menit. Demikian dan terima kasih. Semoga dapat bertemu kembali pada waktu dan gelombang yang tidak sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.